Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. I'lam annama huwal aslu fi hadzal babi say'ani ahaduhuma hukmul syar'i wa dhahiruhu wa sani hukmul waqra wa hakikatahu. Fa hukmul syar'i an takhuda ma ataka mimman huwa dhahiru salahun la tus'al illa anta yakana anna lahu ghadbun aw haramun bi'ainihi. Wa hukmul wara ala takhuja syai'an min ahadin hatta tab'asa anhu ghayatal bahsi wa tastaqsiya ghayatal istiqsa'i annahu la subhata bihi bihalin wa ila qataruddu. Jadi kita masih membicarakan masalah menjaga daripada mulut kita. Mulut kita ini dijaga supaya makanan-makanan yang masuk itu tidaklah makanan yang haram. Karena apa? Karena orang yang hendak hatinya itu bersih, itu makanannya juga bersih. Karena ujar ulun semalam itu, bila kita tuh makanan yang bersih, maka makanan yang bersih atau yang halal tadi, yang jauh daripada yang haram tadi itu pasti akan membawa ketaatan. Membawa ketaatan. Jadi orang yang makanannya bersih, itu pikirannya juga bersih. Jadi dari makanan itulah pikirannya bersih, hatinya bersih. Jadi kalau sembahyang pasti dia bersih pikirannya, nyaman pikirannya, khusyuk bisa. Itu disebabkan diantaranya daripada makanan. Makanan itulah yang menjadikan kita itu bisa khusyuk dalam beribadah. Tetapi sebaliknya kalau kita makanan itu kada halal, itu orang itu akan malas beribadah dengan sebab makanannya tadi kada halal, dan senantiasa membawa kepada pekerjaan yang kada baik juga. Pekerjaannya yang kada baik itu pengaruhnya kita itu. Pekerjaan yang kada baik seandainya dibawa dia beribadah, maka beribadahnya tidak akan terasa lezat. Kenapa? Karena hatinya kada bersih. Bilanya hatinya tuh orang itu bersih, insya Allah daripada makanan yang bersih tadi, maka itu akan menumbuhkan hati yang bersih. Sehingga dengan hati yang bersih itu, dia di dalam beribadah itu benar-benar bisa memandang nikmat daripada beribadah itu. Dapat merasakan daripada nikmat daripada beribadah tadi itu. Karena dibukakan oleh Allah Ta'ala hatinya daripada hakikat daripada ibadah itu. Itu diantaranya lah. Jadi kalau orang itu hendak mencapai misalnya ke makam-makam tertentu, dalam artian derajat batin tertentu, itu yang utama adalah makanannya dijaga dulu. Makanya orang nang wali je lah, orang yang wali itu lihat pian, banyak berpuasa dulu riyadhahnya, banyak berzikir, banyak beristighfar, berzikir, puasa. Untuk apa? Untuk melatih dirinya itu. Kalau inya kada halal, inya kada mengambil. Ini kalau orang yang sudah di tahapan di mana orang itu kepingin hatinya melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Jadi orang itu banyak puasa. Mau orang puasa inilah amunnya pembebal jadi pendapatan. Itu buktinya bahwasanya dia itu bersih. Mbak orang puasa ini kan kada ada yang dipikirkan. Kada ada yang dipikirkan anak makan, kada dipikirkan lain. Kita tuh puasa terpaksa. Bulan puasa itu kita puasa terpaksa. Jadi kita itu kalau puasa pasti mikirkan makanan. Jam 1 sudah tulak dah ke pasar wadai. Puasanya bukanya jam 6, jam 1 dan nukar. Yalah.
kita nih ulun tegurai menukar itu aja supaya kena kemarian kan kada belanja lagi ke situ. Jadi tang hari ini belanja dulu. Nah, kotak-kotik di Higa Wadaya lah. Higa Wadaya jam 3 tuh buka dah. Menukar barang nang harum-harum, sup tang hari ditukar. Yalah, iwak panggang tang hari. Parut lapar. Apa dah diandak di hidung pulang mandak. Nah, ini bisa terbuka. Tapi kalau orang niatnya bujur-bujur hendak puasa kada mikirkan itu bang ya. Menukar rimba di andak kayaknya sudah selesai. Yang kada terpaksa puasanya. Jadi beribadah tuh kada dipaksa juga, kada mau juga kita beribadah. Misalnya biar terpaksa asal hakun beribadah. Kayak apakah juga? Kulir kah? Sembahyang itu tetap kita lakukan puasa tadi itu. Ada apa? Yang kita lakukan. Nah, itu keutamaannya kita tuh. Gini mau terpaksa terbiasa tuh ya beribadah ini. Tapi kalau kada dipaksakan kulir terus. Kada mau jadi ibadah kita ini. Nah, jadi beribadah itu diawali dulu, dikarasi dulu beribadah ini. Dikarasi bahasa orang itu dipaksakan. Hendak sembahyang kulir paksakan. Kena terbiasa. Jadi kita itu kada lagi malas, kada lagi terpaksa beribadah tadi itu. Tapi amun sudah dimulai kita ini kain aja. Akhirnya nanti kalau sembahyang nih orang ajan kain aja. Akhirnya apa? Sampai akhir nanti kita tuh sampai keluar kena sembahyang tuh rasa biasa. Karena terbiasa menunda sudah, tunda. Kada tegawi biar aja. Isuk kayak itu pulang tunda lagi sampai waktunya tunda lagi sampai terkeluar. Akhirnya seharian kada sembahyang. Nah, seperti itu. Bila kita tuh kada ada lagi menyesal meninggalkan kewajiban, berarti kita tuh sudah dihilangkan nur di hati kita tuh. Nur Islam namanya. Dihilangkan nur keislaman, cahaya keislaman di hati kita itu. Nah, untuk menghindari itu, salah satu di antaranya adalah makanan yang kita jaga tadi sini. Alam. Ana ma huwa fi usuli. Bahwasanya sesuatu pada usul agama. Pada dasar agama itu pihajal bayan. Pada ini penjelasan Jarsidin terbagi dua. Ahaduhuma salah satu daripada keduanya itu adalah yang pertama hukmus syar'i wa zahiruhu, yaitu hukum syariat dan secara zahirnya. Jadi hukum yang nampak secara zahirnya yaitu hukum syariat Jarsidin, yaitu halal, haram, yalah makruh, mubah, wajib itu kita laksanakan hukumnya tadi. Wasani yang kedua adalah hukmul wara wa hakikatuhu, dan hukum yaitu wara Jarsidin, wa hakikatuhu dan hakikat daripada hukum wara tadi. Fa hukmu syar'i anta jama'ataka mimma huwa zahiruhu salihun. Bermula hukum syariat itu Jarsidin ialah bahwasanya engkau mengambil daripada sesuatu itu yang engkau pandang pada zahirnya adalah bagus. Bila bagus itu ada nang halal, ada nang bagus tapi kada halal. Misalnya nang bagus apa guru nang kada halal? Pisang bagus saya lah, tapi menjuntan kada halal namanya. Bagus saya makanannya. Bagus cuma hasilnya daripada sesuatu nang kada halal. Bagusnya barangnya. Bagus dimakan kawa. Iyalah, kada najis barangnya, tetapi Jarsidin kada halal. Bagus tapi halal. Jadi yang kita lihat tuh zahirnya bagus. Nah, zahirnya bagus kita lihat itu bagus. Zahirnya bagus, batiniahnya pun bagus. Kita ambil. Artinya barang itu halal secara zahir dan secara nyatanya bagus zahir dan batinnya. Barangnya bagus, inya halal. Itu yang kita ambil. Jadi hukum syariat itu mengambil sesuatu mimma huwa zahiru salahun, yaitu melihat pada dasarnya adalah bagus. Itu hukum syariat. Wala tus'alu an illat intayakana annahu gasbun aw haramun bi'ainihi. Jangan engkau menanyakan Jarsidin bila ikam itu sudah yakin, jangan lagi ditanyakan ikam dapat dari mana. Ikam menyuntan sahun haram izin, jangan ditanyakan. Kalau orang tersinggung ada boleh. Amun ikam di hati bagus saja barang tu harus saja langsung ambil aja kada apa-apa. Amunnya bagus tapi bagus saya guru aja niur orang sawit orang bagus saya lu ambil. Itu lain mencuri namanya. Nah,
Jadi mennya bagus pada luarnya yakin aja, misalnya pemberian orang atau punya kita, secara zahirnya bagus saja, yaitu sidin ambil. Asal jangan kita yakin bahwasanya itu dari cuntanan ataupun daripada sesuatu nang haram ya sidin. Kada boleh ya sidin bi'ainihi dengan barangnya. Jadi hukum fikih itu seperti itu. Bila ini bagus kita lihat hasilnya daripada nang halal, ambil aja. Ambil aja. Ada apa? Di kita itu kan makan bahasa kita itu. Amunnya ini nah daripada nang halal aja. Ada apa ambil. Itu kalaunya daripada barang kita nang yang kita lihat itu bagus. Atau dari orangnya nah menyerahkan itu nah bagus. Orang telah menyerahkan barang kita, pekerjaannya bagus, maka ambil aja, halal aja. Kada usah ditakuni orangnya. Takuni kamu ini datang dapat dari mana, kada usah. Kada usah ditakuni, tersinggung orang. Nah menyakitkan hati orang tuh hukumnya haram tuh. Menyakitkan hati orang tuh. Orang nyata-nyata memberi kayak inilah, diberi orang nah kayak ulun ini. Orang yakinnya halal sudah. Kada usah lagi ditakuni Mas Biri misalnya. Atau pian ulun takuni. Ikam menukar ini di warung mana? Detail benar ini. Pakai duit apa? Mbah, nanti jurang ada usah kena aku menjulung ikam pun kayak ini detailnya. Bila lihati bagus, barangnya halal. Orang yang menjulung bagus saja, minum. Apa ngalinya? Nah itu. Jadi itu dulu lah. Bila kita takuni, orang itulah kita takuni. Kita takuni orang itu menjadikan orang itu tersinggung. Haram hukumnya. Kita itu lah. Ambil aja dan kita halal aja memakannya. Atau kita ini mengambil tetapi memandirakan akan orang itu sampai kedengaran orang itu haram hukumnya, kita aja mengambilnya. Kok ambil aja bang buahnya dari sidin itu aja. Cuma aku tahu aja dari nah haram sidin itu. Nah lalu orang ini berkisah kita sampai ke orang itu, maka kita ini menyakitkan hati orang itu pulang haram hukumnya. Haram hukumnya. Tapi kalau orang itu misalnya kita tahu orang itu pekerjaannya haram, lalu dia memberikan sesuatu kepada kita, kita ini diberinya sesuatu, tahu kita pekerjaannya itu haram. Kita itu kalau menanyakan dengan orang itu, misalnya ikam ini pasti duit haram, disambar kayak itu, tersinggungnya kada boleh, haram hukumnya juga. Ambil aja jersidin, walaupun kita itu mengambilnya itu artinya tahu pada itu barang yang haram. Maka bagi orang yang bersifat wara, yang menjaga hati orang supaya tersinggung, itu lebih abdal mengambil itunya. Lebih abdal mengambil daripada menjadikan orang tersinggung. Nah itu. Yang ketiga pulang, apabila misalnya kita itu nyata barang itu halal daripada orang yang saleh, misalnya makan makanan misalnya daripada orang yang terkenal kesalihannya bagus, orang itu apik dengan harta, atau orang kawan kita ini apik kada mau ambil haram. Nah itu kita kalau kada mengambil atau kada mau makan dengan orang itu, maka kita itu nang haram hukumnya. Itu orang ini nyata sudah halal, makanannya halal, kita kisah warna pulang pada hendak makan wana sidin ya. Padahal sidin menyata halal. Nah itu jari sidin kada boleh kamu itu menyakitkan hati nang memberi, padahal nyata sudah halal pada sidin itu. Makanya guru aja bilang makan orang alim itu gancangi, gancang-gancang makan, nyata halal. Batu buat pulang dalam kantongan plastik, itu habis tuan rumahnya ada kebanyakan bangkut kita. Kata bapak, karena hukumnya jasidin bagus yang seperti itu. Makan di tempat orang nang alim itu bagus gancang-gancang. Ini tapi jangan juga gancang memudaratakan dengan kita. Kuat makan memudaratakan, habis keluar di situ muntah, behiraan, sebertaan makan dimakani. Macam-macam warnanya dalam perut. Itu diantaranya jadi diantaranya kalau kita itu menolaknya, hendaklah menolak dengan lemah lembut. Seandainya tidak bisa ditolak, takut menyakiti hatinya, maka pemberian orang tadi sekalipun daripada orang yang kita duga orang itu kada halal, tetap kita lebih abdal bagi orang yang warak mengambilnya, karena lebih menjaga daripada orang itu supaya jangan sakit hati dengan seseorang tadi. Masalah pian makan, kada pian makan, silahkan kada bapak. Mungkin ragu-ragu setelah pian ambil, itu pian kada hendak memakannya, kada usah dimakan. Kalau pian yakin bahwasanya barang itu daripada nang pian yakini kada halal misalnya.
Nah itu diantaranya kita itu adab kita tadi. Tapi mun fikih asal bagus itu sudah halal sudah. Mun masalah fikih. Wa hukmul wara dan hukum wara jersidin. Ala tahuja say'an min ahadin hatta tab'asu anhu gayatal bahsi wa tastaqsi gayatal iktisasi annahu la subhata fihi bihalin wa illa farudduhu. Nah ini kalau orang wara. Orang wara itu bahasa kita orang yang mengambil sekedar keperluannya, itu pun yang halal aja. Orang wara ini beda dengan orang zuhud lah. Orang zuhud itu artinya mengambil yang halal biar banyak kada apa-apa. Makanya orang zuhud itu bisa kaya asalkan halal aja diambilnya aja. Kalau kita juhud kan yang halal kah yang haram kah juhud terus, itu juhud ngarannya. Zahid itu mengambil yang halal sidin, tapi kada memasukkan ke dalam hati. Jadi seapa aja banyaknya, inya ambil aja, inya gunakan aja seberitaan yang halal. Itu kalau orang yang zuhud. Tetapi kalau orang yang wara mengambil sekedar keperluannya yang halal aja. Jadi misalnya berisi barang 10, halal seberitaan. Yang inya perlu berapa? 3 jadi ambilnya, yang lainnya dibuangnya, kada laginya pakai. Kada hendak maksudnya kada diambil. Itu orang nang wara, orang yang wara. Jadi orang itu jarang wara lah, jarang wara bujur-bujur nang sebenarnya dunia. Makanya ada orang yang alim wara itu lihatinya. Inya kadang banyak aja bisi harta. Cuma dibariakannya terus, bariakan, rilakan terus dengan orang. Inya itu sekedar ada yang perlu inya itu aja nya. Nah, seperti itu. Ulun bisi guru itulah, bisi guru itu, iya kayak itu. Bisi guru itu ada sanggup kita, ada bisi tabungan. Apa yang ada itu aja sih. Sisanya julo lawan kada memikirkan lah. Kalau kita berpikirlah, sidin kada pernah memikirkan kayak apa. Tidak pernah sidin memikirkan. Itu luar biasa. Kalau saya bilang wara itu ada dua lah. Ada wara yang secara kelihatan jahir, ada namanya wara yang batiniah, batin wara, batinnya wara. Nah, orang untuk mencapai batin yang wara itu kada bisa kecuali melalui wara dulu secara zahir. Wara secara zahir itu kada melakukan sesuatu yang kada penting. Ujar Nabi, tarku malayani, meninggalkan sesuatu yang kada bermanfaat. Inya itu meninggalkan sesuatu yang kada bermanfaat. Nah, orang nang wara tadi itu kalau sesuatu itu mengganggu dengan inya, misalnya ibadahnya itu ditinggalkannya, itu orang yang wara. Itu orang yang wara itu diantaranya yang zahirnya tadi itu. Termasuk dia itu wara terhadap makanan. Kalau bujur-bujur kada halalnya kada mengambil. Orang yang wara dilihatnya makanan itu kada halal atau dia ragu-ragu inya itu pada halal, kada maunya mengambil. Pasti ditinggalkannya orang yang wara tadi. Kalau diberi orang bisa inya menanyakannya dengan lemah lembut atau kada menanyakannya, tetapi mengambil karena menjaga hati orang supaya jangan kecewa. Diambilnya aja supaya orang jangan kecewa. Bila menolak dengan lemah lembutnya. Itu orang yang wara. Secara zahirnya seperti itu. Makanannya dijaga, kelakuannya dijaga juga orang yang wara tadi. Bila kada bermanfaat ditinggalkannya. Jadinya apa? Tenggelam terus di dalam ingat kepada Allah Ta'ala terus. Orang tadi itu batinnya seperti itu. Orang yang wara itu kada memasukkan dalam batinnya selain daripada memandang terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang wara. Nah, wara yang sebenarnya, juhud yang sebenarnya itu kada bisa didapat kecuali orang itu benar-benar sudah sampai kepada makam namanya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dia wara yang sebenarnya. Wara yang sebenarnya, juhud yang sebenarnya, di hatinya tidak ada lagi selain daripada memandang kebesaran Allah Ta'ala. Semuanya, perilakunya, gerak diamnya, seberataan, senantiasa tidak ada yang dipandang kecuali dia di makam la haula wala quwata illa billah il aliyul azim.
seberataan, kehendaknya, geraknya, diamnya, semuanya. Wara artinya sebuah ta'an itu kada ada memandang yang lain. Zuhud tidak ada memandang yang lain yang bisa menggerakkannya selain daripada Allah Ta'ala. Wara bertegah memasukkan sesuatu daripada sesuatu yang selain daripada Allah Ta'ala. Itu wara yang sebenarnya, pada hakikat yang sebenarnya. Itu wara. Jadi awalnya tadi apa? Juhud dulu terhadap dunia, wara dulu terhadap dunia. Makanan dijaga, yang halal-halal aja dijaga, yang seperlunya saja diambil. Perilakunya sama seperti itu. Perilakunya kalau kada perlu kada usah. Nah, orang yang seperti itu nanti akan membawa kepada zuhud dan wara yang sebenarnya, yaitu terbukanya hatinya, kosongnya hatinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru wara yang sebenarnya. Jadi orang itulah sama dengan kita berzikir tuh. Kita berzikir itu sebenarnya melatih diri kita supaya mengosongkan hati kita, supaya jangan lagi memandang selain daripada kebesaran Allah Ta'ala tuh. Makanya kita berzikir itu. Jangan kita nih berzikir itu tahu pusing kepala aja. Ya lah. Padahal dalam hati itu cepati makanan, cepati makanan. Nah, itu dalam hati kita tuh bila bertahlilan tuh. Bila lawas benar anu berzikir tukang bawa tahlil, lawas sidin je. Salah tasbih kah, bawa tasbih kah, salah katik kah, macam-macamnya kita tuh, tapi muntung mencapai aja nah illallah. Dua kali dah kita memandang, putar di tasbih kita dua kali. Tukang pimpin tahlil belum jampi lagi. Nah, itu kita namanya kada latihan. Kalau orang latihan dinikmati orang ya. Illallah, 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 illallah. Semakin dia berzikir semakin nyaman. Nah, itu berarti berzikirnya ini orang itu dengan hadir hatinya, wara hatinya, kada mengingatkan yang lain, kada mengingatkan lain, juhud hatinya, kada memasukkan yang lain, kada mencintai lain, kada memandang yang lain selain daripada kebesaran Allah Ta'ala. Nah, itu benar berartinya berzikirnya. Jadi nikmatnya berzikir. Jadi kita itu nang kada merasa nikmat itu, kita ini bercampur dengan kita kehendak kita. Kehendak kita ini cepat habis. Nah, itu cepat selesai. Makanya kalau kita sembahyang itulah, ampun kita ini ada kehendak, aina dulu sembahyang. Gelisah kita ini sembahyang. Hanya mengangkat takbir, bisa si anu datanglah. Bisa datang anu, bisa anu, macam-macam. Kehendak ini Allahu Akbar. Aku ini bisa terlambat, makinnya iblis ketujuh benar. Kami terlambat bila sembahyang, terlambat kini kam pasti kada sempat ujar iblis macam-macam. Lalu kita sembahyang bercapat kita. Kenapa? Hati kita kada diwaraakan dulu. Kada kita itu khusus sembahyang aja, bertegah daripada yang lain dulu masuk. Makanya kalau kita hendak sembahyang itu bertawajuh dulu. Makanya kita hendak sembahyang itulah bila banyak pikiran itu, bila banyak jagawian. Sembahyang nang 2 menit itu rasanya lawas benar. Imamnya ini sudah yang paling pendek membaca Qul huwallahu ahad lawan inna atainakal kausar. Masih kita sambat lagi panjangnya, lawasnya imam nih. Padahal ayat yang paling pendek sudah di bawah sidin. Nah, hati kita kada ke situ. Hati kita kada fokus ke situ. Jadi itu yang membuat kita ini merasa berat sembahyang itu kayak itu. Apalagi subuh mengantuk, jadi iblis baik guring sama sekali. Tapi hati hendak sembahyang. Ya sembahyang tuh sambil mengantuk tuh ya. Sembahyang kita nih sambil mengantuk. Rasanya tuh hendak berabah aja. Amun kawa imam ini sujud lawasiha supaya kita teguring. Itu kita, Masya Allah ranca itu. Jadi kayak itulah. Memang kalau kita sekolah di pesantren itu udah dilatih lah, mau nambah bertakbir Allahu Akbar subuh itu banyak nah santri itu nang mata terpajam separuh ada terpajam mengarasi mengantuk itu itu gawian santri sudah dahulu itu. Ada nang rabah, ada juga barilah riyadhahnya orang. Jadi kekanakan ini kalau menyantri lah pesantren nang bakurung belokasi itunya berat tuh kenapa? Sembahyang tuh dijaga 5 waktu itu yang mulainya berat itu. Sembahyang harus berjamaah 5 waktu.
dan dikelihati yang kada hadir, dicari. Itu beratnya. Bangun subuh yang berat kalau nya kada biasa. Kalau pesantren misalnya di luar yang bebas, itu anak melandau kah? Ada bapak, biar jam 10-nya bangun. Ndak belajar gin, kada tahu juga gurunya. Kalau kita berkurung, itu maksudnya yang lokasi, nah itu dipantau terus tuh, kada sembahyang. Ada orang yang memantaunya, santri yang lain memantau gurunya melihati. Jadi terjaga sembahyang, terjaga ibadahnya, terjaga bewiritannya setiap waktu. Jadi anak itu sebenarnya bagus kalau pesantren itu pesantrennya langsung berlokasi. Kenapa? Bila bewiritan adanya, sembahyang berjamaah ada, kalau taklim ada kelihatan orangnya. Kalau kada ada di asrama suruh mencari. Kalau di lokal tuh kada ada, oh ini si anu kada ada gurai. Oh di kamar mananya, cari kamar mana. Oh nya guring, bangunakan. Nah kayak itu. Jadi ketahuannya belajar kada belajar, nah itulah yang melatih orang itu istiqamah dalam menuntut ilmu. Istiqamah dulu. Nah karena dengan keistiqamahannya itu nanti dia terbiasa istiqamah sampai ke rumahnya istiqamah nanti itu. Jadi sulitnya meninggalkan, kena kalau sembahyang sulitnya meninggalkan walaupun bercampur dengan orang, susahnya meninggalkan kalau sudah di makam istiqamah itu. Jadi kita itu beribadah sama dengan mereka itu. Kalau zikir, berzikir istiqamah. Habis zuhur berzikir misalnya, habis asar berzikir, walaupun sedikit, kada apa-apa. Yang penting hadir hati kita dan berzikir. Sedikit amal tapi istiqamah itu lebih disukai oleh Nabi. Sedikit aja. Sedikit amal tapi khusyuk pulang, ikhlas, itu lebih lagi dicintai oleh Nabi. Lebih lagi dicintai oleh Allah Ta'ala. Suka Allah Ta'ala walaupun sedikit, tapi dia tuh hadir hatinya dan ikhlas hatinya. Sedikit amalnya, kada banyak, tapi hatinya hadir, ikhlas hatinya, bujur-bujur bertawajuh kepada Allah Ta'ala. Ada orang ini kan kita kebanyakan banyak amaliyah, misalnya 1000, hati kada hadir, asal tuntung 1000 jadi yang sudah. Bacaan cepat kada kedengaran, kada jelas bacaannya, hatinya kada hadir, asal tuntung, jadi itu kada ikhlas namanya. Jadi kalau orang ikhlas itu biar sedikit, asalkan istiqamah itu dicintai oleh Nabi. Ahabul amal ad-dawam wa in kala. Jizidin. Aku Jizidin lebih suka amal itu walaupun artinya sedikit tapi dawam, istiqamah dibacanya. Menuntut ilmu, istiqamah, paham, ada paham, istiqamah menuntut ilmu. Karena manfaatnya ada tuh. Manfaatnya dengan kita, insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk yang orang yang istiqamah, insyaallah. Istiqamah dalam amaliyah, dalam berbuat baik. Amin. Nah, sampai di sini ada yang bertanya, silahkan. Ada yang ditanyakan? Ya. Apa? Oh ya. Yuk ini apa namanya nih? Datanya sampai sini kan. Oh, sepertinya kan ada kali ini. Ya. Sudahkah? Iya. Hukum suap itu sebenarnya banyak hukumnya lah seperti ini. Hukum suap mengambil sesuatu yang bukan hak kita, lalu kita suap orang, padahal kita bukan ahli, itu memang haram hukumnya. Haram hukumnya. Seandainya di dalam masjid ini misalnya, mungkin di masjid lah, misalnya di suatu tempat perusahaan misalnya, kita ahli dalam bidang komputer misalnya, sedangkan yang lain tuh kada ahli di bidang komputer, lalu kita itu memberi petugas supaya kita masuk ke situ itu misalnya memberi. Nah memberi nanti disitulah hukum suap dan niat kita tergantung. Nah kalau kita mengambil hak kita itu kada hukum suap namanya. Yang lain memang kada ahli. Daripada diambil orang lain, itu menurut hukum fikih, kita itu mengambilnya itulah, mengambil hak kita namanya. Lalu dengan memberi orang itu kada dihukumkan suap. Tetapi kalau itu bukan hak kita, bukan ahli kita bukan ahlinya itu, lalu kita hendak mengambil tempat itu dengan memberi orang, maka hukumnya suap seperti itu. Ada juga orang itu memberi supaya dapat pekerjaan, ahli kada ahli, tetapi dia untuk mendapatkan pekerjaan saja. Tapi niatnya memberi aja, memberi hadiah untuk orang itu memberikan dia pekerjaan, artinya supaya dia dapat pekerjaan, tapi bukan menyogok namanya, tapi mau upah. Misalnya ulun dengan pian, wahai Karyadi misalnya, aku carikan pekerjaan di situ. Pekerjaan apakah?
kada jadi masalah. Anak aku mau upayakan mencariakan, soalnya aku kada bisa masuk ke situ. Misalnya, itu kada hukum suap namanya. Itu adalah upah namanya. Paham? Ya. Maksudnya itu seperti itu. Ada lagi? Ya. Ya. Kebanyakan kalau kita makan di warung itu kan bayarnya setelah habis. Iya. Apa hukumnya? Iya. Pertama dulu kaul yang mu'tamad bahwasanya kalau kita makan di warung itu yang bagusnya adalah kita tuh bayar berdahulu. Bayar kita berdahulu. Satu yang bagus. Artinya apa yang kita beli baru kita bayar. Itu maka hukumnya bagus. Halal, itu hukumnya halal. Apakah orang yang makan berdahulu habis itu baru bayar, apakah hukumnya halal? Orang ini makan berdahulu hanya apakah halal makannya? Tetap halal. Kenapa? Karena orang itu mempersilahkan kita makan. Makan dalam artian orang itu ridha barang ini dimakan baru kita bayar. Maka hukumnya pun boleh juga hukumnya. Kada apa-apa hukumnya. Jadi ada kalau hendak yang apik ambili dulu. Ambili baru kita bayar. Ada yang seperti itu. Yang seperti itu. Kebanyakan kalau kita dijawab biasanya orang Banjar ini anak bayar berdahulu. Kain aja buahnya. Kain aja bayar nanti setelah makan aja. Itu berarti menandakan bahwasanya barang itu dihalalkan oleh orang dulu. Sebenarnya harusnya kalau akad itu memang seperti itu. Barangnya kita ambil baru kita bayar. Harusnya seperti itu. Tapi itu halalkah atau tidak? Tetap hukumnya halal aja. Hukumnya. Dimaklum namanya adat dianya. Seperti itu adat. Boleh aja. Pian hendak mempraktikkan gak ada apa-apa itu. Bila ambil nasi kuning, intalo iwaknya, tambah hati, tambah kerupuk, tambah teh manis, tambah TS, sudah berapa seberatan. Jorang makan ini bisa kurangan kah? Berdua kah? Suranganan aja ya, makanlah banyaknya jorang. Itu bayari. Itu lebih bagus sebenarnya seperti itu. Terkadang orang kadang mau dibayari. Seperti itu kita ini. Martapura itu ada juga tulisan bayar dulu baru makan ya. Ada. Tapi kita surungi pas kita anak membayar, kain lagi bayar jaracilnya. Kain aja bayar habis akan makan dulu jadi sini. Nah itu menandakan halal aja kita makan. Halal aja. Yang lain kita mengambil menjuntan itu baru halal aja hukumnya. Wallahu alam. Enggak. Nukar nasi bungkus pas lagur. Pas saja tuh nukar nasi bungkus. Menanak bayar langsung dia nukar nasi bungkus langsung bayar. Ada lagi? Ada? Ya. Orang yang sudah melakukan pakai jasa palsu untuk melamar kerjaan itu gajinya haram kan? Apanya? Kalau orang masuk ke perusahaan pakai jasa palsu misalnya di situ kan kita beralih jasa yang kantornya tapi pakai SMP dirubah setelah dipalsukan gajinya itu. Halal adalah kalau orang yang apik yang wara tadi kullu nabatin min haramin panaru aula beja. Tiap-tiap sesuatu yang timbul daripada sesuatu yang haram, maka hukumnya juga haram. Panaru aulabi, maka neraka lebih utama bagi dia. Pertanyaannya, kalau pekerjaannya halal, maka dia tetap halal. Pekerjaannya itu halal aja, maka hukumnya halal aja. Yang dinilai adalah upah daripada kerjanya itu, maka hukumnya halal. Terkecuali tempat pekerjaannya itu kada halal. Tempat pekerjaannya itu kada halal. Misalnya tempat pembuatan misalnya miras misalnya. Atau di situ riba. Itu semuanya berarti karena hukumnya. Tapi kalau pekerjaannya itu di situ halal aja pekerjaannya, maka upah yang diambilnya itu pun halal aja. Karena syarat tadi itu kada umpet dalam istilah pekerjaan tadi itu. Yang dinilai adalah kerjanya. Nilai kerjanya yang dinilai. Nah, bukan nang syarat tadi itu umpet itu ada. Nilai kerjanya. Jadi ada ulama mengatakan kalau ini apik, kalau menyogok tadi hasilnya haram juga. Ada juga memadahkan kada. Kenapa? Karena yang dinilai adalah pekerjaan inya yang halal. Upah daripada kerjanya halal maka hasilnya halal hukumnya. Masalah ijazahnya yang seharusnya misalnya harus sarjana, ternyata dia kada sarjana tetapi pekerjaannya sama dengan orang sarjana misalnya, maka halal aja hukumnya dia. Walaupun tadi diubah misalnya ijazahnya misalnya. Karena hasil daripada kerjaan yang halal maka hukumnya halal. Ada ulama yang berpendapat demikian. Wallahu a'lam. Lagi?
Habis. Ya. Mudah-mudahan kita diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam agama. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al kami ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha biha ya Allah bi husnil khatimah. Ampun maaf minta